Bagaimanapun, beberapa kalangan mungkin masih berpendapat bahwa masyarakat kita belum siap menerima konsep-konsep masjid yang terlalu maju. Untuk melihat sejauh mana kesiapan masyarakat menerima konsep-konsep modern tentang masjid, kita akan pergi ke ujung timur Pulau Jawa, menuju kota Jember di Jawa Timur. Dengan suasana kota yang adem ayem, jauh dari keriuhan bangunan-bangunan modern seperti Jakarta dan Bandung, Anda tidak akan menyangka bahwa kota ini menyimpan sebuah karya arsitektur yang bukan saja inovatif, namun juga menarik. Masjid Agung Jember adalah sebuah kompleks masjid terdiri dari 9 bangunan yang seluruhnya menggunakan kubah beton sebagai atapnya. Dengan bentuk mirip pesawat luar angkasa, sukar untuk dipercaya bahwa bangunan ini dibangun pada dekade 70-an. Mengenai bentuk, semula memang dilombakan, tapi agaknya dari hasil si lomba itu tidak memenuhi kehendak daripada panitia. Akhirnya diadakan perlombaan yang lain. Masuklah suatu perlombaan yang diprakarsai oleh Yayeng Kakeser, yaitu seorang tamatan University California dari Kutoarjo, yang membuat masjid ini dengan mencontoh dari masjid kalau dasar Turki. Menarik pula ketika kita kemudian menyadari bahwa konsep bentuknya merupakan kiasan dari tawaf, yaitu gerakan melingkari Ka'bah ketika berhaji. Lebih menarik lagi, konsep bentuk yang futuristik ini ternyata merupakan hasil pilihan masyarakat Jember sendiri, setelah gambar-gambar usulan masjid ini dipampangkan di alun-alun Jember selama sebulan lebih. Cara lain yang dipilih oleh Ahmad Nukman, selain memperkuat sistem pendukung atap, adalah dengan mengurangi beban atapnya sendiri. Di Masjid Atin, Jakarta, Ahmad Nukman memilih untuk menggunakan sistem struktur yang disebut dengan space frame untuk menciptakan atap kubah yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan kubah beton. Space frame ini terbuat dari batang-batang pipa besi yang saling bersambung membentuk sebuah rangkaian berbentuk kubah yang kemudian diselubungi oleh kulit dari campuran aluminium yang tahan cuaca. Satu hal yang tidak dimungkinkan oleh bahan kubah dari beton padat. Di Masjid Agung Surabaya, sistem space frame ini bahkan dikembangkan lebih jauh lagi. Didorong oleh keinginan untuk menyimbolkan perpaduan antara tradisi dengan kemajuan teknologi, masjid terbesar di Asia Tenggara ini menggunakan bentuk atap yang disebut dengan hipar, yaitu perpaduan antara bentuk piramid seperti masjid tradisional dengan bentuk kubah tinggi bergaya Mogul India. Sebuah perpaduan bentuk yang hanya dimungkinkan dengan bantuan komputer canggih. Dengan kulit luar kubah dari bahan campuran baja yang disebut dengan enameled steel panel, rangka space frame yang ringan ini mampu menciptakan atap berkubah raksasa dengan bentangan 54 meter dan tinggi hampir 50 meter tanpa ditopang oleh satu tiang pun. Banyaknya masjid-masjid bergaya modern bukan berarti masjid-masjid bergaya arsitektur tradisional sudah ketinggalan zaman. Untuk itu mari kita kembali ke ibu kota, tepatnya di daerah Kebon Kacang, Jakarta. Di sini terdapat sebuah masjid bernama Said Naum yang pada tahun 1986 mendapatkan penghargaan Aga Khan, penghargaan internasional yang paling bergengsi dalam dunia arsitektur Islam. Dalam bayangan Anda, kira-kira masjid seperti apa yang layak mendapatkan penghargaan bergengsi dan berhadiah hampir 1 miliar rupiah? Mari kita bayangkan, sebuah masjid indah berlantaikan marmer, berdindingkan ukiran rumit, serta beratapkan kubah kaca. Jika itu yang ada dalam bayangan Anda, pikirkan lagi. Masjid ini dibangun pada tahun 1975 dengan dana terbatas dari pemerintah daerah Jakarta sebagai pihak pengembang kawasan. Tanahnya sendiri merupakan kawasan bekas pemakaman. Itu saja sudah cukup untuk menimbulkan perdebatan panjang di antara masyarakat kawasan yang akhirnya atas pendapat para ahli agama menyetujui pembangunan masjid tersebut. Terletak di suatu kawasan rumah susun, masjid ini hanyalah sebuah masjid kecil yang dibangun sebagai fasilitas umum bagi masyarakat kelas menengah ke bawah penghuni kawasan. Dengan lantai dari ubin teraso, jendela dari telaris kayu, tanpa kaca bahkan, serta hiasan yang sangat terbatas, untuk tidak dikatakan kosong, sulit untuk menemukan apa yang membuat para juri mengagumi bangunan sederhana ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan temui perancang masjid ini, Insinyur Adi Mursyid. Obsesi saya adalah membangun suatu masjid yang sedapat mungkin bisa menjadi tempat yang menstimulir, membuat stimulasi kekhusyukan. Kebetulan masjid itu adalah Masjid Said Naum yang
kami menangkan melalui sebuah sayembara, dan itu memang di dalam persyaratannya harus berangkat dari arsitektur tradisional. Tanpa saya sadari sebetulnya bahwa masjid itu kemudian dinilai orang sebagai satu masjid yang menyumbang idiom baru, bahasa baru, dan pemecahan baru untuk arsitektur Islam. Demikian kira-kira yang diungkapkan oleh Dewan Juri pada waktu memenangkan itu untuk mendapatkan Aga Khan Award. Mungkin benar bahwa kesederhanaan muncul dari pemahaman terhadap hal-hal yang sejati. Demikian jauh perbedaan wujud lahir antara Masjid Said Naum dengan masjid-masjid buatan Ahmad Nu'man. Namun kedua perancangnya memiliki prinsip yang sama untuk mengutamakan kerapian barisan sholat atau shaf. Karenanya, tidak ada tiang di ruangan utama Masjid Said Naum, padahal sudah menjadi hukum tak tertulis di masjid-masjid tradisional untuk menggunakan 4 tiang penyangga di tengah ruangan. Tiang-tiang ini yang lazim dinamakan soko guru memiliki arti simbolis yang sangat penting dalam tradisi Jawa. Namun memang, Masjid Said Naum tidaklah sama dengan masjid-masjid bergaya tradisional lainnya. Karena pembaruan masjid ini dilakukan pada tingkatan paling dasar. Sulit bagi kita untuk melihat secara kasat mata perombakan konsep besar-besaran yang dilakukan oleh Adi Mursyid. Ia bahkan bertindak lebih jauh dengan memutar bagian puncak atap masjid ini sebesar 45 derajat. Dengan cara itu, terciptalah lubang ventilasi di puncak atap yang akan menyejukkan ruangan utama masjid pada saat terisi penuh. Bagi para juri, keistimewaan Masjid Said Naum justru terletak pada apa yang tidak ia miliki. Kesederhanaannya sesuai dengan sejumlah hadis dan riwayat yang memakruhkan. Bahkan beberapa salaf mengharamkan keindahan masjid apabila tidak selaras dengan keadaan lingkungannya. Ahmad Falani, rekan kerja Adi Mursyid, punya pendapat tersendiri mengenai hal ini. Saya memiliki hipotesa bahwa tampilan arsitektur masjid itu berkaitan erat dengan perkembangan dari pemahaman Islam dari komunitas masyarakatnya. Jadi, arsitektur sebagai satu fenomena budaya adalah cerminan dari sistem pemikiran, sistem pemahaman keislaman yang berkembang di tengah masyarakat-masyarakatnya. Lalu kira-kira seperti apa bentuk dan fasilitas sebuah masjid yang layak untuk lingkungan kelas atas? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan pergi ke daerah lain di Jakarta, Pondok Indah. Sebuah kawasan yang dikenal sebagai kawasan pemukiman paling elit di Jakarta. Di pintu masuk kawasan ini, terdapat sebuah masjid yang sangat menarik perhatian dengan atap piramidanya. Seperti halnya Masjid Said Naum, masjid ini juga didirikan oleh pengembang kawasan. Bahkan bagi kalangan kelas menengah atas pun, kesederhanaan memiliki daya tarik sendiri. Tidak terlalu banyak menyibukkan diri dengan hiasan, Ismail Sofyan, perancang masjid ini, memilih untuk menekankan pada kelengkapan fasilitas pendukung sebagai keistimewaan masjid ini. Ia bahkan berani menghilangkan mihrab yang dianggapnya tidak terlalu perlu, dengan alasan masjid yang dibangun pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin pun tidak memiliki mihrab. Didukung oleh berbagai hal seperti pendanaan yang kuat, program pelatihan manajemen masjid, jaringan kerjasama antar masjid, serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Potensi masjid ini sangatlah besar. Saat ini, Masjid Pondok Indah berperan sebagai perantara dan fasilitator berbagai program sosial dan kemitraan antara lapisan masyarakat berpenghasilan menengah atas dengan lapisan masyarakat di bawahnya. Kita telah melakukan perjalanan sejauh hampir 3.000 km dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Jember, kemudian menyeberang lautan menuju Makassar, dan kembali ke Jakarta untuk melihat berbagai kemungkinan bentuk dan pendekatan dalam membangun masjid di Indonesia. Kita telah melihat begitu beragamnya penafsiran yang dilakukan para pemikir Islam terhadap bentuk masjid, sesuatu yang dimungkinkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul sendiri. Kita juga telah diyakinkan bahwa keistimewaan sebuah masjid tidaklah terletak pada kemegahan ataupun keindahan lahiriahnya belaka.
namun juga pada kemampuannya untuk mengimbangi keragaman kondisi masyarakat dan perkembangan pemikiran dalam Islam. Dalam CD berikutnya, kita akan melihat bagaimana masjid-masjid di atas berusaha menyeimbangkan kegiatannya agar seistimewa perwujudan fisik bangunannya. Kita akan mempelajari bagaimana cara merintis upaya dakwah melalui media internet dengan bantuan saran-saran dari pengurus Masjid At-Tin. Kita akan mempelajari bagaimana pengurus Masjid Pondok Indah Jakarta menjembatani jarak antar lapisan masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan sosial. Kita juga akan melihat bagaimana Masjid Salman mewadahi aspirasi dari berbagai pemikiran yang beragam. Masjid-masjid ini akan menjadi ujung tombak dalam upaya besar mengembalikan peran masjid sebagai pusat peradaban Islam, sebagaimana telah dicapai oleh para pejuang-pejuang Islam hampir 1000 tahun yang lalu.